Halo, perkenalkan saya Dr. Najma, dokter estetik di Elegance Clinic. Hari ini saya bersama Dr. Arif, spesialis bedah plastik. Kita akan ngobrol tentang cara menghilangkan lemak ya dok ya. Ya, topik ini merupakan suatu permasalahan yang memang umum dialami banyak orang. Ini bisa jadi masalah yang mengganggu secara kesehatan ya dok ya, juga mengganggu secara psikis juga nggak jarang karena akan mengganggu kepercayaan diri menjadi kurang, kemudian juga mengganggu penampilan jelas. Nah, untuk case seperti ini beberapa orang ada yang sudah mencoba untuk diet dan sudah mencoba untuk olahraga tapi nggak berkurang nih dok lemaknya. Nah, gimana nih caranya dok kalau misalkan dengan treatment bedah plastik gitu? Nah, itu pertama paling penting saya Dr. Najma bilang tadi, diet sama olahraga itu paling penting pertama kali karena harus membentuk lifestyle yang baru sebelum melakukan tindakan operasi bedah plastik. Dari operasi bedah plastik sendiri ada dua tentang body contouring. Nah, perlu ditekankan sebenarnya body contouring tidak bertujuan untuk mengurangi berat badan ya dok ya, tapi untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Untuk body contouring ada dua, mulai liposuction, kemudian hingga sampai abdominoplasty atau masyarakat lebih kenal sebagai tamita. Nah, kapan sih dokter itu akan memutuskan untuk liposuction atau tamita? Nah, itu berdasarkan tiga dari indikator yang ada di pasien itu sendiri. Yang pertama, skinnya atau kulitnya, kemudian fatnya atau lemak, yang ketiga adalah dinding otot perutnya. Nah, misalnya kalau pasien dengan lemak saja yang berlebih, kita dapat pertimbangkan untuk liposuction saja. Sedangkan untuk skinnya juga apabila dari ekses atau kelebihan dari kulit. Nah, kapan sih mini abdominoplasty ataupun full abdominoplasty? Biasanya sih pada pasien-pasien yang sudah hamil lebih dari satu atau multipara misalnya, karena di perutnya karena hamil terjadi kelonggaran, jadi perlu dikencangkan dengan mini untuk bagian bawah saja, full abdominoplasty dinding atas dan bawah seperti itu. Berarti prosedurnya ada tiga ya dok? Ada tiga, liposuction, kemudian mini abdomino sama abdominoplasty. Oke. Kalau misalkan kita lihat prosedurnya itu apakah ada kekurangan? Kemudian bagaimana recovery-nya? Persiapannya itu tidak hanya pada saat operasi. Jadi 2 minggu sebelum operasi kita sarankan untuk menghentikan obat-obatan yang mengandung pengencer darah, mungkin seperti warfarin, kemudian bisa seperti acetosal dan lain-lainnya, kemudian vitamin-vitamin yang juga mengindus perdarahan seperti vitamin E. Nah, kemudian malam sebelum operasi pasti akan disarankan untuk puasa terlebih dahulu karena akan dilakukan bius secara umum. Kemudian sebelum datang ke rumah sakit, karena kan kita operasi perut ya dok ya, pasti akan ada nyeri-nyeri. Nah, barang-barang yang kira-kira seminggu 2 minggu depan tuh sudah dibeli dulu, misalnya mungkin Softex ataupun seperti sabun dan lain-lain. Jangan sampai pada saat kita nyeri itu terus cari-cari barang yang harusnya bisa disiapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah operasi pastikan kalau bangun aja nyeri ya, bangun pastikan dinding perut. Karena kalau untuk bangun kadang kita perlu dinding perut juga. Jadi kalau bangun jangan maksa untuk berdiri. Jadi mungkin bisa dibantu oleh suaminya ataupun anaknya ataupun yang helper lainnya. Seperti itu. Kemudian untuk operasinya itu nanti biasanya kalau abdominoplasty ada selang. Kapan sih dokternya melepas selang? Nah, biasanya itu 2-3 hari sudah dilepas, seperti itu harus bisa dilepas. Kemudian 2 minggu awal tuh hati-hati untuk bangun. Kemudian selama 6 minggu tidak boleh angkat berat badan lebih dari 6 pon, sekitar 3 kilo, 3,5 kilo seperti itu. Karena takutnya dinding perutnya lebih nyeri lagi dan akan lebih bengkak seperti itu. Kapan pasien bisa beraktivitas normal seperti biasanya dok? Biasanya recovery-nya sih 6 minggu udah mulai beraktivitas keliling rumah, bersih-bersih rumah sudah boleh. Kemudian bahkan udah nyetir juga bisa boleh sih. Kalau untuk kegiatan seperti olahraga? Sebaiknya setelah mungkin 6 minggu ke atas ya, karena ya itu risikonya perdarahan sama nyeri sekali biasanya, takutnya seperti itu. Oke, jadi kita tetap perlu sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nanti kita evaluasi dulu, jangan lupa kontrol. Kalau kontrol per berapa waktu ya dok kalau untuk kontrol itu? Kontrolnya pada saat pertama 3 hari setelah lepas drain, waktunya lepas drain. Kemudian nanti kita evaluasi lagi tiap 3 hari kita harus buka sampai waktunya lepas jahitan perut. Biasanya sih 14 hari ya, tapi tetap kita evaluasi dulu bisa dilepas atau enggak gitu. Tadi kita sudah dengar mengenai treatment untuk bedah plastik ya. Nah, untuk selain itu juga kita ada treatment yang non bedah ya dok ya.
Kalau non bedah itu kita bisa lakukan injeksi lipolisis yang dilakukan penyuntikan pada area yang berlemak, di mana di sini akan disuntikan zat aktif untuk memecah lemak dan juga meningkatkan metabolisme lemak, sehingga bisa mengurangi lemak ya dok ya. Dan ini juga treatmentnya untuk hasil terbaik bisa dikombinasikan dengan firming skin radiofrequency. Ini untuk pasien-pasien yang memang takut untuk dibedah, dan memang ya dalam time-nya itu hanya 1 hari, biasanya hanya kemerahan saja, kemudian nanti secara alaminya tubuh akan mengurangi lemak. Tapi tetap yang paling utama adalah merubah gaya hidup sama pola makan, olahraga itu sih. Oke, jadi pembahasan kita hari ini mengenai cara menghilangkan lemak. Ada 2 cara, yaitu dengan cara bedah dan non bedah, disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Oke, semoga video kali ini memberikan informasi. Sampai jumpa di diskusi Dr. Delegans lain kali. Thank you, gorgeous.